merupakan salah satu mahasiswi Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas proposal untuk memenuhi tugas metodologi penelitian saya, yaitu dengan dosen pembimbing Ibu Nurlis. Judul proposal yang akan saya presentasikan adalah pengaruh penerapan sistem ISPT dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi pelaku UMKM di Jakarta Barat. Langsung aja kita ke slide yang pertama. Langsung saja kita bahas slide yang pertama, ada bab 1 latar belakang. Salah satu pendapatan negara yang menyumbang persentase terbesar yaitu pajak. Keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya dipastikan akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara. Pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar, sehingga diharapkan para pelaku UMKM dapat mematuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah dalam membayar pajak. Penerimaan pajak saat pandemi COVID-19 mengalami penurunan, tetapi seiring berjalannya kondisi yang semakin membaik membuat penerimaan pajak mulai kembali pulih. Tetap saja, penerimaan pajak tidak bisa maksimal jika wajib pajak masih belum mematuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya saya akan membahas fenomena dalam penelitian ini. Teten Mastuki selaku Menteri Koperasi dan UKM mengatakan, pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,7%. Akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Salah satu penyebab rendahnya kontribusi pajak UMKM yaitu karena kurangnya pemahaman perpajakan oleh pelaku UMKM. Selanjutnya, data Kemenpan RB mencatat bahwa seiring pemberlakuan WFH bagi ASN terdapat keluhan mengenai terganggunya pelayanan publik, terutama pada pelayanan pajak. Wajib pajak menyampaikan keluhan pelayanan publik selama pandemi COVID-19. Untuk mewujudkan program pemerintah dalam pelayanan wajib pajak, dapat menggunakan sistem ISPT untuk melaporkan kewajiban pajaknya, sehingga diperlukan kualitas pelayanan pajak yang baik agar kepatuhan pajak dapat meningkat. Selanjutnya kita akan membahas riset terdahulu dalam penelitian ini. Yang pertama, penerapan ISPT. Rizky Febrina dan Amir Hidayatullah tahun 2020, Hanim Ismi Fitria tahun 2018, dan Sabil tahun 2018 menyatakan bahwa penerapan sistem ISPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Puput Soleha dan Supriyono tahun 2018 dan Syamsul Bahri Arifin tahun 2019 menyatakan bahwa penerapan sistem ISPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, yang kedua, kualitas pelayanan pajak. Rizky Anugrah Pratama tahun 2019, Farah Ali Faryadita tahun 2019, dan Intan Puspanita tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Khadijah tahun 2021 dan Adik Arinda Wahyuni tahun 2021 menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga, pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Novi Mildioningrum tahun 2022, Ganis Antasari tahun 2019, dan Rizka Amelia Ningrum tahun 2020 mengenai pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi antara pengaruh penerapan sistem ISPT dan kepatuhan wajib pajak yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan dapat memperkuat pengaruh hubungan antara penerapan ISPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri tahun 2019. Penerapan ISPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan menurut Martini, ISPT tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah penerapan sistem ISPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Barat? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Barat? Dan yang ketiga, apakah pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem ISPT terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Barat? Dan yang keempat, apakah pemahaman perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku UMKM di Jakarta Barat?
Selanjutnya, tujuan dan kontribusi penelitian. Tujuan penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem ISPT, kualitas pelayanan pajak, dan pemahaman pajak. Lalu kontribusi kebijakan, penelitian ini nantinya diharapkan bisa menjadi acuan atau masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi kembali peraturan dan kebijakan terkait undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kontribusi penelitian teoritis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepatuhan wajib pajak, dapat memberikan tambahan bagi pengembangan teori di bidang pajak, dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. Kontribusi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak agar dapat patuh dalam membayar pajak dan sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas kajian teori dalam penelitian ini. Yang pertama, Theory of Planet Behavior adalah teori yang memprediksi niat seseorang untuk terlibat dalam perilaku pada waktu dan tempat tertentu. Hal ini menyatakan bahwa perilaku individu didorong oleh niat perilaku. Munculnya niat berperilaku dapat ditentukan oleh 3 faktor penentu bahwa niat perilaku dapat dilihat dari 3 fungsi determinan, yaitu sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan menurut Yulianti pada tahun 2022. Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan dalam perpajakan dapat diartikan sebagai sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang taat dan memenuhi kewajiban serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikatakan wajib pajak yang patuh, menurut Ermawati tahun 2018. Selanjutnya ada penerapan ISPT. ISPT adalah data SPT wajib pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi ISPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. ISPT beserta lampiran-lampiran dilaporkan dengan menggunakan media elektronik seperti CD, disket, flash disk, dan lain-lain ke KPP di mana wajib pajak terdaftar menurut Purwanti tahun 2022. Kajian teori selanjutnya yaitu kualitas pelayanan perpajakan. Kualitas pelayanan perpajakan merupakan pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Semakin baik pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menurut Imani tahun 2022. Selanjutnya ada pemahaman perpajakan. Pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh Febri dan Sulistiati tahun 2018. Menurut Nurizman tahun 2020, pemahaman perpajakan merupakan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi dan perundang-undangan terkait perpajakan guna diterapkan dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, kita akan membahas penelitian terdahulu. Menurut Rizky Indrawan dan Bani Binekas, tahun 2018, judul Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM, metode penelitian yang digunakan adalah metode explanatory. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif variabel pemahaman dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UKM. Selanjutnya, menurut Reksi Anugrah Pratama dan Erli Mulyani tahun 2019 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Padang. Dengan menggunakan teknik regresi berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya, menurut Sabil Dwiatmoko Pujiwidodo dan Amin Setio Listeningsih tahun 2018 dengan judul Pengaruh ISPT Pajak Penghasilan dan Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, penelitian ini menggunakan metode survei dan analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan ISPT PPh orang pribadi dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan sebesar 55,3% terhadap kepatuhan wajib pajak dan 44,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Rangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu penerapan ISPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, mari kita membahas lebih dalam mengenai rangka pemikiran.
Yang pertama, pengaruh penerapan sistem ISPT terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam kaitannya dengan Theory of Planet Behavior, penerapan sistem ISPT memiliki peranan yang penting dalam kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks penelitian ini, maka wajib pajak akan mematuhi peraturan perpajakan apabila mereka memiliki keyakinan-keyakinan positif bahwa memenuhi kewajiban bayar pajak dengan menerapkan sistem ISPT merupakan kegiatan yang wajib mereka lakukan sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Rizky Febrina dan Amir Hidayatullah tahun 2020, Hanim Ismi Fitria tahun 2018, dan Sabil tahun 2018 menyatakan bahwa penerapan sistem ISPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lalu yang kedua, pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika petugas Fiskus memberikan pelayanan dengan baik, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam membayar pajak. Karena petugas Fiskus yang ramah dan kompeten di bidang pajak dapat memudahkan wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Penjelasan ini tersebut didukung oleh penelitian Reksi Anugrah Pratama dan Erli Mulyani tahun 2019, para Olivia Riadita dan Sarya di tahun 2019, dan Intan Puspanita tahun 2020 menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya yang ketiga, pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan menjadi sangatlah penting karena dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak akan kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Walaupun wajib pajak berniat untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak tetap akan mengalami kesulitan dan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena kurangnya pemahaman, mereka akan peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian Luputu Gita Cahyani dan Nanik Noviari tahun 2019, Rizky Indrawan dan Bani Binekas tahun 2018, dan Evi Rahmawati Lazuar di tahun 2019 menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hipotesis penelitian dalam proposal ini. H1A yaitu penerapan sistem ISPT berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H1B yaitu pemahaman perpajakan memperkuat pengaruh positif penerapan sistem ISPT terhadap kepatuhan wajib pajak. H2A yaitu kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. H2B yaitu pemahaman perpajakan memperkuat pengaruh positif kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. H3 yaitu pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Ya, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu ada desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan survei. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model-model statistik serta menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data utama untuk memberikan penegasan pada teori yang telah dibangun sebelumnya. Lalu lokasi penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM yang berada di wilayah Jakarta Barat. Jakarta Barat adalah salah satu dari 5 kota administrasi yang berada di daerah khusus ibu kota Jakarta, Indonesia. Jakarta Barat merupakan wilayah dengan UMKM terbanyak dengan jumlah mencapai 272.761. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai operasional variabel. Variabel dependen kepatuhan wajib pajak, dimensi kepatuhan perpajakan formal dan material. Indikatornya yang pertama, telah melakukan pendaftaran di KPP sebagai wajib pajak untuk memiliki NPWP. Yang kedua, wajib pajak tepat waktu dalam menyampaikan surat. Yang ketiga, wajib pajak tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali yang sudah memiliki izin. Yang keempat, wajib pajak tidak pernah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Skala pengukurannya yaitu skala Likert. Selanjutnya ada variabel penerapan ISPT dengan dimensinya kemudahan pemakaian, kemudahan pelaporan, dan keamanan. Indikator yang pertama telah menerima sosialisasi tentang penggunaan ISPT. Yang kedua dapat dengan mudah mempelajari dan memahami penggunaan sistem administrasi ISPT. Yang ketiga, ISPT dapat meminimalisir kesalahan dalam pengisian SPT yang disampaikan oleh wajib pajak. Dan yang keempat, lebih berminat menggunakan aplikasi ISPT dalam melakukan pelaporan pajak. Skala pengukurannya yaitu skala Likert. Selanjutnya, ada variabel kualitas pelayanan pajak dengan dimensi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan wujud nyata. Indikator yang pertama, petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik,
Yang kedua, penyuluhan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak. Yang ketiga, petugas pajak selalu memperhatikan keberatan wajib pajak atas pajak yang dikenakan. Dan yang keempat, cara membayar pajak mudah atau efisien. Skala pengukuran itu skala Likert. Selanjutnya, variabel pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Dimensinya memahami peraturan perpajakan dengan indikator yang pertama, pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Yang kedua, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP, dan tarif pajak. Dan yang keempat, wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Skala pengukurannya itu skala Likert. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Menurut Husin tahun 2022, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang tercatat di wilayah Jakarta Barat. Lalu ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut menurut Husin tahun 2022. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode simple random sampling. Dengan demikian, sampel diambil dalam penelitian ini adalah secara acak dengan memberikan peluang yang sama terhadap semua wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Jakarta Barat. Ya, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui berbagai perantara. Data penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan atau library research dan mengakses website maupun situs-situs. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang kedua, analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda merupakan teknik analisis yang umum digunakan dalam menganalisis hubungan dan pengaruh satu variabel terikat dengan dua atau lebih variabel bebas. Yang ketiga, ada uji T. Uji T digunakan untuk menguji secara parsial masing-masing variabel. Lalu yang keempat ada uji F. Uji F ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Ya, sekian presentasi saya mengenai proposal dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem ISPT dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderasi Pelaku UMKM di Jakarta Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.